Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak ibu semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, ibu ucapkan untuk anak-anak ibu yang telah naik tingkat kelasnya ke kelas 4. Semoga dengan naiknya ke kelas 4 di tahun ajaran baru ini, dengan bertemunya teman-teman baru, kelas baru, bapak ibu yang guru yang baru, menambah semangat anak-anak ibu untuk belajar di MI Nurul Hidayah ini. Selanjutnya di sini ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Qurratul A'yuni, biasa dipanggil Ibu Yuyun. Untuk di kelas 4 ini, ibu akan mengajarkan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pembelajaran pertama ini, kita akan mempelajari tentang surah An-Nasr. Namun, kita akan tahu dulu apa tujuan kita mempelajari surat An-Nasr. Anak-anak ibu harus bisa memahami arti, isi kandungan, bisa menulis lafaz surat An-Nasr, serta mampu menghafalkan serta mengamalkan isi surat An-Nasr. Oke, kita lihat pada gambar. Tuh gambar apa itu? Sebuah peperangan. Di sini adalah suatu peristiwa pada zaman Nabi Muhammad, yaitu peristiwa Fathul Mekah. Peristiwa Fathul Mekah adalah peristiwa terbukanya atau kemenangan kota Mekah pada waktu itu, dipimpin oleh seorang panglima perang yang bernama Khalid bin Walid. Nah, disitulah kemenangan kaum muslimin diraih atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anak ibu silakan mempelajari kisah Fathul Mekah melalui media-media buku, video, atau yang lainnya. Kita lanjutkan ke materi surat An-Nasr selanjutnya. Mari anak-anak ibu, kita baca surat An-Nasr bersama-sama. Oke, ibu bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Itulah lafal surat An-Nasr. Silahkan anak ibu pelajari dengan bacaan yang benar. Nanti pada pembelajaran selanjutnya, ibu akan memanggil anak-anak ibu untuk membacakan surah An-Nasr. Oke, kita ke materi selanjutnya, mengartikan surat An-Nasr. Namun, untuk lebih memudahkan kita menghafal arti atau terjemah surat An-Nasr, kita hafalkan dulu mufradatnya. Oke, yang pertama, idza jaa, apabila dah datang, nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aita, dan engkau melihat, annas, manusia, yadkhuluna, masuk, dinillahi, agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, fasabbih, maka bertasbihlah, bihamdi, dan memuji, rabbika, Tuhanmu, wastaghfir, dan mohonkan ampun, innahu, sesungguhnya dia Allah, kana tawwaba, adalah maha penerima taubat. Itulah mufradat dari surat An-Nasr. Oke, setelah hafal mufradatnya, bisa membacanya, silahkan anak ibu menerjemahkan surah An-Nasr tersebut. Setelah anak ibu bisa menerjemahkan, kita akan masuki ke selanjutnya, yaitu kandungan surat An-Nasr. Namun kita harus tahu dulu
Surat An-Nasr itu adalah surat ke-110 di dalam Al-Quran yang terdiri dari 3 ayat, tergolong surat Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Surat yang diturunkan di kota Madinah. Nama An-Nasr diambil dari ayat pertama surah An-Nasr, yang berarti An-Nasr itu pertolongan. Oke, kita sudah tahu apa itu surat An-Nasr, berapa ayatnya. Oke, surat An-Nasr itu berkaitan dengan Fathu Mekah, yaitu pembukaan kota Mekah. Ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah, pasukan Quraisy menyerang kaum muslimin. Nah, pada waktu itu seorang panglima perang yang bernama Khalid bin Walid selaku panglima perangnya memerintahkan pasukannya yang kurang lebih ada 1000 orang menggempur pasukan Quraisy. Pasukan Khalid ini meraih kemenangan. Akhirnya setelah melihat kemenangan kaum muslimin, orang-orang Quraisy berbondong-bondong masuk agama Islam. Surat An-Nasr juga mengandung perintah untuk memuji syukur dengan bertasbih, mengingat Allah atas kemenangan yang diraihnya, dan diperintahkan bertobat dan mohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang telah kita perbuat. Semua pertolongan dan kemenangan itu adalah datangnya dari Allah. Kewajiban kita berusaha dan serta banyak menyebut nama Allah dan selalu bersyukur. Kita sebagai siswa, sebagai murid wajib ya berusaha, berdoa, mohon kepada Allah semoga kita dalam pembelajaran diberikan kemudahan, kelancaran, dan akhirnya kita akan meraih kesuksesan. Itu semua berkat pertolongan Allah. Itulah kandungan surah An-Nasr. Selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas ya. Silahkan anak Ibu pelajari surat An-Nasr dan pahami. Demikianlah materi pembelajaran surat An-Nasr. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.